Baik, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu nama Masnya siapa? Ya, perkenalkan saya Arik Anggara. Saya di sini selaku lead perbang dan arsiparis, jadi terkait penelitian, perencanaan dan pengembangan kawasan di CMC. Ya, mungkin karena apa? Terus kan di Indonesia ini kan lagi marak-maraknya terjadi perubahan iklim nih. Bukan aja di Indonesia sih, sampai di global juga kan banyak tuh perubahan iklim yang tidak menentu. Nah, kira-kira perubahan iklim ini apakah berpengaruh terhadap konservasi mangrove di sini? Di tahun 2015 itu ada fenomena El Nino. Oh iya, badai El Nino. Artinya musim kemarau panjang di tahun 2015 itu, yang waktu itu sangat sulit sekali mendapatkan air, yang pasti juga berdampak terhadap ekologi, yakni hutan-hutan. Untuk konservasinya berdampak juga, yakni mangrove yang seharusnya dia terkena air hujan, yang habis kita bibitkan, kita tanam, itu banyak yang mati karena kekeringan. Mungkin kalau itu kan musim kemarau nih. Nah, kalau misalkan musim hujan terus-terusan kan, nah itu berpengaruh apa enggak? Untuk hal lain seperti musim hujan berkepanjangan ya. Dampaknya adalah banyak sekali bukit-bukit di sini yang pasca 98 ditebang itu masih belum pulih secara ekologi, banyak tegakan pohon. Nah, apa yang terjadi ketika musim hujan berkepanjangan? Banjir. Pertama di sini itu kan ada muara Celungup tuh ya. Ada muara Celungup, ketika pasang lalu diimbangi dengan intensitas hujan beberapa malam, itu bisa banjir. Tetapi banjirnya tidak sampai pantai, cuman hanya jalan. Nah, ada lagi di sini itu siklus rob per 4 tahunan. Jadi siklus rob ini sebenarnya bisa dikatakan juga dampak dari climate change ya. Nah, rob ini kalau di kegiatan konservasi berdampak di tahun 2020. Waktu itu kami menanam cemara udang sebanyak 3.000 bibit. Penanaman H+7 bibit itu sudah bagus. Ada pengumuman dari BMKG di kawasan pesisir Malang Selatan akan terjadi rob selama 3-4 harian. Jadi personil kita turunkan di kawasan Celungup untuk mengevakuasi tanaman cemara udang yang bisa diselamatkan. Kurang lebihnya ada 500 tanaman yang tidak bisa terselamatkan. Nah, itu adalah dampak selain kemarau panjang gitu. Mungkin saya simpulkan dampak yang terjadi di CMC ini, yang pertama tadi keringan dari tahun 2015 ya. El Nino 2015. Itu. Yang kedua itu banjir di mangrove-nya konservasi. Yang ketiga itu siklus rob. Nah, dari dampak yang terjadi itu, gimana sih cara pihak CMC ini untuk menanggulangi atau mengatasi masalah yang terjadi? Secara preventif, berarti kalau kita bicara yang rob ya, karena kan kita sudah tahu siklusnya. Secara preventif kita sudah mengevakuasi beberapa barang-barang yang sekiranya nanti ketika rob tidak terbawa hanyut. Tetapi kalau untuk yang kemarau panjang maupun hujan deras, itu biasanya kita langsung insidentil. Terkadang di bulan Juni hujan deras, kita terjunkan beberapa kru yang memang ditugaskan katakan mengamankan tanaman-tanaman yang sekiranya bisa diamankan. Tetapi secara global, dalam arti untuk meminimalisir dampak dari global ini, perubahan iklim ini, dan kegiatan kembali lagi konservasi. Jadi bagaimana kita mengembalikan lagi kawasan mangrove? Ternyata mangrove itu sendiri adalah tanaman yang memiliki 3-4 kali lebih besar menyimpan serapan karbon. Karbon yang terlepas di atmosfer itu yang menjadi dampak dari pemanasan global. Di tahun 2021 kami mulai riset dengan Universitas Gadjah Mada dari Prodi Penginderaan Jauh S2. Waktu itu penelitian dapatkan serapan karbon di luasan mangrove kami sudah mampu menyerap 3.805 ton karbon. Dikalkulasikan dengan luasan yang sama di hutan daratan, ternyata itu 3 kali lebih banyak. Terbaru ada penelitian masih tahapan analisis dari UB juga, dari Ilmu Kelautan dengan kolaborasi dengan BRIN meneliti yang di substratnya. Ada update minggu kemarin bahwa sudah selesai dianalisis di BRIN. Setelah itu tinggal kita nanti compare nih. Jadi serapan di bawah maupun atas ini berapa. Terus juga sekarang di Indonesia lagi meluncing program bursa karbon. Gerakan masyarakat di sini terkait pemulihan langsung bisa berdampak dan mereka pun mendapatkan dampaknya. Karena dengan bursa karbon ini kan kelompok yang dia concern ke kegiatan pemulihan, nanti kan ada CSA, dana masuk untuk membiayai pergerakan maupun membiayai kegiatan konservasi itu sendiri. Nah, itulah mungkin yang bisa kami lakukan. Mungkin
Cukup ya? Cukup hanya itu aja. Ya, terima kasih ya, Oke, Mas. Yuk sama-sama sampai ketemu lagi ya. Ya.